Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian seluruh viewer terkasihku yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Ya, bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya saja. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak kasih izin untuk yang seperti itu. Ya, jadi linknya saja ya. Kemudian semuanya aku ucapkan terima kasih, nggak bisa sebut kalian namanya satu persatu ya, atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya ya. Sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya. Jadi ya, mau dikemanakan saja pun tetap aja hamba ya. Jadi ketika Isa telah dijadikan Yesus, dia tetap saja hamba. Jadi dia ya tetap nggak berubah, tetap saja hamba ya. Jadi dia tetap saja hamba. Ketika ya Isa telah dijadikan Jesus. Ini seri 2 tamat. Ya. Di seri satunya telah aku jelaskan yang menjadi pertentangan fundamental antara Islam dan Kristen adalah satu, salib. Ya. Salib. Ini Kristen, ini Islam. Kristen yes, Islam no. Ya, di sini. Kemudian ini yang paling berat, who is Jesus? Siapa Yesus? Ya. Siapa dia? Siapa Yesus ya? Ini juga Islam Kristen nggak ketemu. Ya, kalau Islam ya, dia adalah hamba. Yesus menjadi Allah. Tentunya ini kekristenan yang Oneses Tritunggal, Saksi Yehova, Tauhid, Mormon tidak masuk di sini. Inilah yang fundamental. Ya, kamu pahami dulu.
Itu nggak bisa ketemu, mau di model apapun nggak akan bisa ketemu itu, ya. Dua ini. Jadi jangan pernah membangun sebuah pemikiran, ya, sudahlah, daripada masuk ke dunia perdebatan. Ya, kita kembalikan saja, ya, atau kita pakai Yesus saja, kita tidak pakai Isa. Walaupun pakai Yesus, ya, ketika Isa telah dijadikan Yesus, dia tetap saja hamba. Ya, ini analisa kemarin sudah aku sampaikan berdasarkan pendekatan-pendekatan rasionalnya. Sekarang kita pendekatan teologisnya yang merujuk kepada Alkitabnya. Ya, oke. Sebelum sana aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Dari My Victory, ya betul ya, My Victory Channel, begini. Ini cewek apa cowok ya? Sekarang jadi banyak publik yang membicarakan Alkitab. Apapun yang dibicarakan positif negatif dipelintir macam-macam. Terima kasih. Jadikan Alkitab sebagai bahan pembicaraan yang selalu dan semakin hangat. Karena itulah kebenaran dan kabar baik. Salam damai sejahtera. Oke, terima kasih Kang Mas My Victory ya. Sebetulnya bukan sekarang. Sudah sejak dahulu itu menjadi sebuah studi bagi kami, khususnya para penggemar comparative religion. Aku belajar Alkitab itu sudah berapa tahun. Sekarang Graito itu sudah SMA, sebentar lagi mau kuliah. Pada waktu itu Graito masih usianya sekitar 1 atau 2 tahunan, belum berjalan dia, masih digendong-gendong. Sekarang dia sudah mau kuliah. Berapa tahun itu. Jadi sebetulnya bukan sekarang. Ya. Salah kamu. Pengamatanmu kurang. Ya. Sejak dahulu kita sudah belajar Alkitab. Kalau kita rujuk ke belakang, ya, sahabat Nabi itu juga sudah belajar Alkitab. Makanya Zaid bin Sabit itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk belajar bahasa Ibrani. Gitu, ya. Makanya setelah ngaji ke sini, semoga kerangka berpikirmu itu tidak cupet, kata orang Jawa, tidak pendek, tapi panjang, ya. Jadi melihat permasalahan itu lengkap, tidak parsial gitu, ya. Sejak dahulu kala itu sudah ada, gitu ya. Oke. Yang positif, yang negatif, yang dipelintir, yang macam-macam, nggak tahu gue. Yang jelas, kalau kita studi akademis ya nggak ada yang namanya dipelintir, di macam-macam. Dia adanya itu kita diskusikan, gitu ya. Masalah kebenaran dan kabar baik, ya. Jadi Alkitab itu sebetulnya kan bahasa Arabian. Kalau kalian pakai Biblos harusnya. Jadi sekalian jangan hanya Yesusnya aja yang diambil. Jadi Biblosnya juga diambil. Itu kan Yesus itu kan Yunani punya. Biblos juga Yunani punya, gitu ya. Jadi kabar baik itu ada. Apa? Tentang sosok yang diminta oleh Yesus. Aku sebut Yesus saja lah ya, nanti kamu tidak mau sebut Isa. Apa kata dia? Bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu kabar baiknya. Jadi kabar baik itu bukan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan itu. Kabar baik itu bukan nanti aku akan datang di akhir zaman dan akan menjemputmu ke surga. Bukan itu. Itu pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kabar baik yang ada itu adalah aku akan minta kepada Bapa
seorang penolong yang lain yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Nah, siapa dia? Itulah kabar baik yang sesungguhnya. Jadi ada estafet, kelanjutan ya dakwah Abrahamic Faith ini dari Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus kepada ya penolong yang lain itu. Itu kabar baiknya di situ. Nah, kalau kamu baca Alkitab aja goblok ya nggak ngerti kamu. Baptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu palsu kok, sudah kita diskusikan beberapa waktu lalu. Ya. Oke, itu untuk My Victory. Kemudian Paras Jawa ya. Nggak tahu juga mau kemana ini ya. Kita lanjutkan, komennya kadang-kadang nggak nyambung, jadi aku males bacanya. Ya. Video Utomo, Video Utomo. Kajian yang selalu mencerdaskan. Terima kasih Gus. Oke, sama-sama, kembali kasih dan salam Isra untukmu. Kemudian Soleh kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra. Matur thank you untuk Gispati ya. Kemudian Kang Rasmi Nasmat. Bismillah Makassar hadir Tuan Guru. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu, terima kasih ya. Kemudian ada Kang Irfan Al-Akbar. Ya, Yesus tetap seseorang yang diutus oleh Bapaknya. Masih nyimak dari Kerinci Jambi. Mantap toh, Yesus tetap saja yang diutus. Ya. Oke, Kang Herman Anata Wijaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Salam Isra untukmu. Saudaraku Kang Herman Nata Wijaya. Kemudian Oskis nggak izin nyimak Gus, monggo silakan. Mohon izin menanggapi terkait soteriologi salib, khususnya di Galatia 3:13 tentang kutipan Rasul Paulus. Ya, yang terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya katakan terjemahan ini bermasalah. Karena kata kayu salib itu seharusnya ditulisnya setrau. Tetapi di kutipan ini tertulisnya silau yang artinya pohon. Jadi seharusnya kutipannya itu terjemahannya adalah terkutuklah orang yang digantung pada sebuah pohon, gitu ya. Ternyata kutipan itu rujukannya ke Ulangan 21, 22 dan Talmud Sanhedrin 43a, dan di situ jelas tertulisnya etz, yaitu sebuah pohon. Oke, mantap untuk Oskis ya. Memang masalah penyalipan ini di internal Kristen sendiri itu banyak masalahnya. Ya. Ini yang digantung di pohon kayak apa di tiang salib kayak itu ya. Ya itulah. Terus bagaimana kita mau percaya sedangkan berita yang ada ke kita aja sudah saling centang perenang. Ya. Gimana? Maka itulah yang dikatakan Al-Qur'an, mereka tidak lebih ya ada dalam keraguan tentang penyalipan itu. Ya, itu enggak satu suara antara Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ya. Oke, terima kasih ya Oskis. Nanti kapan-kapan salib itu akan kita bahas secara tersendiri juga bagus ya. Tapi jangankan masalah salib atau pohon ya. Aku pernah bilang ke kalian kan, masalah posisi di salibnya itu loh. Gimana? Tangan begini atau tangan begini, ya, tangan terbuka gini, itu kan tidak sama. Tanya sama orang saksi Yehova, mesti salibnya begini tangan, nggak terbuka gini. Mana yang benar? Nyeletuk pendeta bilang yang penting kan disalib. Ya sudah, kalau gitu tuh nggak usah dilayani, ya biarin saja. Ketika otaknya sudah nggak nyanggup mempermasalahkan posisi salib, terus dengan enaknya ngomong, yang penting kan disalib. Iya, otak lu goblok gitu.
Orang beritanya aja nggak selaras kok diterima aja. Itulah yang dikomentari oleh Al-Quran. Ya. Mereka itu dalam keraguan. Ya. Ini juga teman-teman Islam ya, gue ingetin, tidak ada stuntman di situ. Karena subiha, nggak subihahu gitu loh. Kalau yang nggak ngerti nggak usah ikut-ikutan ya. Apalagi kafir sok ngomong-ngomong nggak ngerti ya. Oke, maksud gue tuh begini loh ya. Di antara internal kita itu juga harus hati-hati. Jangan hanya melepaskan, oh itu yang ngomong ustadz atau ini. Enggak, perhatikan. Ya, sama seperti aku. Jangan, kamu juga harus hati-hati. Bisa saja aku kan salah. Jadi siapapun dia ketika mengatakan bahwa ada person yang menjadi stuntman itu wrong. Wrong dia. Ya. Tidak ada stuntman. Kalau memang ada, kenapa kalau Quran nggak bilang siapa yang menjadi stuntman ketika Yesus disalib? Tidak ada. Ya, jadi harus lebih jeli gitu ya. Gitu ya Oskis ya, jangankan antara pohon dan tiang salib, antara tangan tertutup dan tangan terbuka aja nggak selesai. Lalu dijawab dengan tenang. Yang penting kan tersalib gitu. Itu kira-kira goblok apa pinter itu? Oke. Oskis, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke Ditaku-Taku Hongkong nih Mak Gus Peti. Oh di Hongkong kamu bisa ngomong Hokian kamu. Oke, terima kasih juga untuk Ditaku-Taku ya. Di negeri orang semoga sehat selalu ya. Sama dengan Kang Lai Saragi juga di negeri orang. Oke, kemudian kita lanjutkan soleha kita hari ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Coba. Rin, kamu kan guru, Rin. Kalau kamu jelaskan ayat seperti itu sudah cetlo welo-welo kata orang Jawa. Terus muridmu juga nggak ngerti aja masihan. Entah karena goblok, entah karena dogma. Terus kamu apain murid-murid? Ya. Kan sudah jelas itu kok dibilang Yesus utusan nggak mau. Ya, dikirain Yesus itu punya firman. Firmannya Yesus itu firman yang diamanahkan dari Bapa. Makanya hati-hati memahami pada mulanya firman. Iya, firmannya siapa? Begitu loh ya. Apa yang disuguhkan Rini ini kan nggak perlu harus S1, S2, apalagi doktor, profesor ya. Sudah clear ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Ini Yesus sedang mengajak kita untuk membangunkan logika kita yang tertidur. Ya, jadi nggak mungkin ya ada kesetaraan, jadi nggak setara. Dipertegas itu tadi Yohanes 13:16, sekarang Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Nah, Yesus ngaku itu. Dari mana firmannya itu? Ya, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Coba. Jadi di sini kita dapat tambahan nanti kalau kita bahas tentang dari YHWH ke alif lam lam ha terus ke Tuhan tuh gimana ceritanya? Ya seperti ini. Ya, bahwa dari Bapa. Yesus sudah merubah panggilannya menjadi Bapa gitu ya.
Dan aku nggak tahu kenapa kok nggak ada K. Bisa ditanya kepada LAI sana. Kenapa? Ya. Oke. Jadi hakikatnya yang punya firman itu adalah Bapa yang diamanahkan kepada Kanjeng Nabi Yesus untuk disampaikan sebagai aturan kehidupan bagi manusia, yaitu bangsa Israel. Ya. Oke, ini terima kasih, kita lanjutkan riwak. Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk semua yang ada di sana. Kemudian sopo iki John Kohek Channel. Otak manusia sudah dikeraskan oleh pengaruh setan sehingga tidak bisa melihat kebenaran sesungguhnya. Setan yang berusaha untuk mendapatkan warga di dunia ini. Oke, terima kasih untuk John Kohetsman gitu ya. Salam Isra juga untukmu. Kita lanjutkan, ada Pak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang nyimak Gus, salam Isra untuk semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ada Kang Mas Nur Kolis ya. Alhamdulillah berpus hadir ngaji, salam Isra semuanya. Oke, terima kasih, salam Isra juga. Ada Kang Mas Wahyu Junaidi. Nah, ini bakal jadi cawapres ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Andai semua istilah-istilah di Islam andai semua istilah-istilah di keislaman yang dipakai dari kekristenan bisa diganti semua ke istilah Yunani, insya Allah Kristen nggak akan ngecoki Islam lagi. Aman wis. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Ya, itu mantap itu pendapatnya Kang Wahyu di Junaidi ya. Jadi disuplai ya. Oke, supaya nggak recok-recok ya. Kita lanjut. Ini. Dian Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semarang ngaji Gus. Oke, mantap. Jangan lupa mengkoreksi soal-soal muridmu. Oke, kita lanjutkan ke Laskar Gua Slalong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumat Wage. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Isa dan Yesus dibolak-balik tetap saja orang yang sama. Salam Isra Pekalongan nyimak Ba'da Isya. Ya. Jadi itu ya, mau dibolak-balik bagaimanapun tetap aja ya. Kemudian siapa ini? Yehar Srian di Salang. Pak Subandi mending sampean debat sama Kristen Prin aja. Bosen baca begini ini. Ini karena dia baru masuk sih ya. Nggak pernah ngikuti secara runtun. Cuman karena dia santun, aku harus kasih hormat sama dia, harus kasih perhatian juga ya. Kan nggak enak kalau kita cuekin aja. Jadi gini, Kang Mas, ini Kang Mas atau Mbak ini? Yehar Srian di Salang ya. Masalah debat itu monggo-monggo aja. Kalau cuman ngomong seperti kamu ini ya enak, tinggal ngomong aja. Dan aku sudah mengatakan kepada semua teman-teman di sini. Jadi supaya kamu nggak hanya nyocot, kamu aja yang menjadi EO-nya. Itu loh, tajuknya apa, dengan siapa, di mana. Nanti aku datang. Gue bukan banci yang main jom-jom main apa namanya itu, setelah jom apa nggak ngerti aku, itu banci itu. Gue bukan level itu ya. Harus di darat, muka ketemu muka, kaki ketemu kaki. Bukan tipe yang di zoom itu, meeting zoom atau apa itu namanya, itu apa. Tapi kalau ada yang mau berdebat begitu ya silahkan. Gue sih kagak ada masalah. Tapi bagi gue kagak. Ya. Jadi seperti lu, sebenarnya gue sudah sering ngomong sama teman-teman di sini. Kalau lu kan mungkin nggak tahu, nggak pernah masuk sini ya. Jadi Pak Subandi mending sampean debat sama Kristen Prin. Maka aku jawab,
Ye Harsian Salang ya, mending kamu nggak usah banyak nyocot, kamu bikin event ya, di mana tajuknya apa, kapan, nanti aku kabari, aku datang. Mending gitu. Kamu punya money sekitar ya 20 juta lah ya, gelar acaranya. Kemarin kami gelar pada waktu tanggal 16 atau apa itu ya, di Jakarta, di Tebet gue debat. Itu kan videonya ada di situ, tinggal lu nonton. Itu padahal dalam waktu yang singkat, dan itu memang tidak dipublish supaya tidak terjadi kunjungan yang itu konsentrasi massanya nanti nggak bisa dikendalikan. Itu nggak dipublish, cuman beberapa orang datang dalam waktu yang relatif singkat, pada zuhur sampai isya. Untuk konsumsinya saja itu habis 6 juta. Bayangkan kalau itu dipublish, bisa habis berapa juta. Ya. Jadi yang gaya-gaya seperti lu itu sudah basi gitu. Ya, aku kasih tahu. Kalau memang lu punya finansial ya digelar aja gitu ya. Jangankan sama Christian Prince. Sama siapa saja, aku lihat dulu, aku oke datang. Ya. Jadi lu kira Christian Prince itu ngerti gitu ya? Kamu kira dia ngerti gitu tentang Islam? Dia juga goblok kok gitu. Itu ya Yehar Srian di Salang ya. Aku baca komentarmu, aku beri apresiasi karena kamu santun gitu ya. Jadi aku harus kasih apresiasi ya. Kalau aku orangnya ngomong gitu belak-belakan supaya itu lebih men-trigger ya. Oke, terima kasih. Dan silahkan kamu bikin, kamu jadi EO-nya ya. Kemudian akal sehat, yang menuhankan manusia gagal paham ajaran kitabnya. Iya, orang manusia kok dijadikan Tuhan. Kemudian kepo mania, nyimak selalu kawan dari kepo mania Randu Belatung. Oke, mantap. Aljus hadir dari Bandung meski agak telat, Mas. Tidak apa-apa ya. Bagaimana ini ya? Ini ada komen yang nggak nyambung karena dia tidak mengikuti kajian-kajianku sejak awal. Jadi aku males baca. Aku pilih yang nyambung aja. Kang Sahran Gipari menyimak setelah 5 menit tayang. Oke, terima kasih. Oke. Ini siapa ini? Pengen objektif. Oleh karena itu tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggantikan sosok Yesus yang akan disalib dengan orang lain. Goblok gue, nggak ada yang menggantikan. Tolol, kafir goblok. Otakmu goblok. Kamu lihat kajianku. Jangan samakan aku sama ustadz-ustadz lain. Beda. Gus Putih bukan ustadz-ustadz lain. Kan goblok. Tanya sama senior di sini, ada nggak stuntman di situ? Nggak ada. Masuk sini tuh ada aturannya, kan nyocot aja. Goblok, kafir gue. Nggak ada stuntman. Siapa bilang ada stuntman? Tunjukkan mana stuntman-nya. Al-Quran ayat yang mana? Kamu buka. Ngerti nggak kamu Al-Quran? Kamu hanya ikut-ikut aja, goblok. Dari sudut pandang, hingga saat ini manusia jadi terbelah pendapatnya. Dari sudut pandang yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala bergelar maha bijaksana? Gue tanya, dari sudut pandang mana ya Allahmu itu maha bijaksana? Ada orang nggak salah, nggak apa-apa lalu disalib, itu bijaksananya kemana? Coba kamu jawab. Kemana bijaksananya? Ke Hong Kong. Padahal semua perjanjian lama mengatakan orang dihukum atas kesalahannya sendiri. Yesus itu tidak punya 1 sen pun kesalahan yang layak dia untuk disalibkan. Itulah yang disebut korpus deliktinya apa? Ya, korpus deliktinya apa?
Menimpakan kesalahan kepada sosok yang tidak pernah melakukan kesalahan, itu letak bijaksananya di mana? Coba otak lu buka, di Hongkong. Oke, Kang Sahran Gipari sudah tadi ya. Kemudian siapa ini? Bapak Iwan Tamin, salam Isra ya. Kita ngaji di sini. Oke, terima kasih. Kemudian siapa itu? Apalagi ini? Nggak bisa dibaca ya. DHPH. Yesus memang hamba ketika jadi manusia, tapi sekarang dia sudah kembali ke asalnya, ya. King of King, King Kong, iya. King of King ini maksudnya King Kong apa gimana ini? Kembali ke asalnya kemana? Memangnya yang namanya Maha Kuasa itu terikat ruang dan waktu, ya. Jadi, ya inilah akibat Allahnya Allah jadi-jadian, ya. Ya, oke. Aduh, sulit ini dibaca karena namanya itu gandeng-gandeng. Aku kira cukup lah ya, dan banyak komentar yang nggak nyambung, jadi aku nggak begitu tertarik untuk bacanya. Ya. Sekarang kita ke sini. Benar nggak Yesus itu hamba? Ya, ya nggak bisa kita katakan benar atau salah ya, kita lihat dulu. Ya, nggak bisa. Kita katakan, oh itu benar, itu salah. Kita harus berpijak kepada Alkitab, perjanjian terakhir, perjanjian baru kita hadirkan. Ya, aku mau hadirkan dulu dari belakang, berarti perjanjian terakhir. Ya. Quran surat 4, surat An-Nisa ya. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-172. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitulah para malaikat yang terdekat, ya. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Jadi sudah jelas, ya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba. Hamba dia. Ya. Kemudian Az-Zukhruf ya. Quran surat Az-Zukhruf ya. Itu Az-Zukhruf surat keberapa? Surat Az-Zukhruf ya. Coba nanti kamu lihat ya. Ayatnya yang ke-59. Ya. Dia, maksudnya Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat, kenabian maksudnya, kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel, bukan Bani yang lain. Hamba. Ya. Oke, kemudian surat Maryam, ya. Quran surat Maryam, surat yang ke-19, ayatnya yang ke-30. Mantap. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Hamba lagi. Ini Isa sendiri yang ngomong. Hamba. Ya. Mantap, diperkuat lagi nanti Quran surat Maryam, ini lebih universal ya, 19.
93. Apa katanya? Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Makanya tadi dia bilang kalau ada Tuhan kok model, kalau di bumi dia manusia, dia hamba, terus dia sudah kembali ke tempatnya menjadi king of king. Kemana tempatnya? Berarti kalau di sana nggak hamba, di sini hamba gitu, berubah-ubah gitu. Tolol kok, nggak dibuang-buang. Ya, oke, surat Maryam 1993 ya. Ya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada yang Maha Pengasih yaitu Allah sebagai seorang hamba. Jadi semua hamba. Ya. Nah, sekarang itu kan kitab kalian. Itu kan kitab kalian. Itu kan kitab kalian, ya. Oke, sekarang pakai kitabmu. Kalau gue sih, kerangka berpikir gue holistik. Ini Al-Quran, perjanjian terakhir, nanti ada Injil atau perjanjian baru yang isinya itu ya Injilnya Matius, Markus, Lukas, ditambah kitab yang mendominasi yaitu surat kiriman Paulus, dan ada yang lain, ada Yakobus, ada Petrus, ada segala macamnya. Ya. Sekarang kita ke sana, ya. Maka kita lihat Kisah Para Rasul 3:13. Gue singkat ya, KPS. Kisah Para Rasul, KPR, ya. KPR berapa? 3:13. Kita baca di sini, ya. Supaya jangan ngomong, "Oh, itu kan kitabmu." Enggak, kitab juga sama. Nanti kalau gue sudah waktunya ada, akan gue bikin ya penjelasan untuk lu. Gue bikin sebuah video yang itu mengambil hal yang terpenting dari sekian banyak perdebatan yang kemarin itu, yang kadang-kadang mungkin lose kontak ya, supaya kalian tahu. Seorang pendeta sendiri pun setelah ditanya sama Gus Beti mengatakan memang tidak ada dalam Alkitab Yesus itu adalah Yahweh. Jadi apa? Hamba dia. Kita baca KPR 3:13. Allah Abraham, Ishak, Yakob, Allah nenek moyang kita, yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Siapa dia? Yaitu Yesus. Jadi ada Allah Abraham, Ishak dan Yakob, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa dia? Yesus yang kamu serahkan. Kamu tolak di depan Pilatus, walau Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Stressing pointnya bahwa Yesus adalah hamba. Bukan Al-Quran doang kan? Bible juga mengatakan perjanjian baru hamba, ya. Kemudian KPR 3:26, ya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan siapa? Hambanya, dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Siapa yang dibangkitkan? Yesus. Siapa dia? Hambanya. Cukuplah ya, nanti bisa kamu cari lagi ya. Ini apa? Ini perjanjian baru. Ini Al-Quran atau perjanjian terakhir. Nih, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Ternyata seirama, sejalan, sekata-kata. Ya. Oh, itu kan
kitab kalian saja Yesus siapa? Hamba, 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 hamba. Oh enggak, konco goblok, baca kitabmu juga. Hamba, hamba. Di perjanjian terakhir hamba, di perjanjian baru ya hamba. Jadi intinya, walaupun ya Isa itu telah dirubah menjadi Yesus, tetap aja dia tetap seorang hamba. Ngerti? Jadi jejak-jejak kebenaran itu bisa kita gali dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, jadi mau dibikin kemanapun, mau miring, mau mundur, mau maju, tetap saja hamba adalah hamba. Ya, semoga ini menjadikan informasi pengetahuan yang akan menyadarkan kalian ya, supaya tidak menjadi pagan. Jangan menyembah manusia, menyembahlah kepada alif lam lam ha, kepada YHWH. Nanti akan insya Allah besok karena ini sudah tamat, menyembah kepada Bapa. Yesus memanggilnya Bapa, sudah enggak YHWH, sudah ya Bapa. Itu Yesus itu anak, berarti bukan anak yang disembah tapi Bapa. Karena apa? Karena anak itu ini hamba, 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 hamba. Jelas? Maka ketika Isa telah dijadikan Yesus, dia tetap saja hamba. Oke, semoga ada pencerahan yang diambil sehingga paham ya. Janganlah menjadi pagan menyembah manusia. Menyembahlah YHWH atau alif lam lam ha, atau yang disebut oleh Yesus itu Bapa. Jadi yang kita sembah itu ya yang disembah Yesus itu gitu. Bukan justru menyembah Yesus. Kacau. Oke, sampai di sini dulu. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai Islam yang indah. Letakkan dalam hatimu, ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga mendapatkan keberuntungan yang barokah, ya. Keberuntungannya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Terima kasih, salam Isra, ya. Alhamdulillahirabbil alamin.